الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيد ولد آدم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Sidang majlis subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita saja bersama untuk bertahmid dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah beri pada kita yang. Kemudian salawat dan salam kita menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam taklim tuan pertama sekali kepada imam masjid kita yang bersama, pihak BKM, dan juga kepada mandum-mandum ayahanda, abang-abang, mak-mak, tuan yang juga hormati. Mudah-mudahan bak subuh yang berbahagia kita merupakan sebuah doa khusus dari Rasulullah SAW, sebab Nabi Muhammad nama doa khusus untuk umat beliau bak subuh. Nabi hanya doa untuk umat beliau di waktu luhur atau waktu asar, tapi doa Nabi khusus di waktu subuh. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini khusus doa Nabi untuk umat beliau yang subuh. Ya Allah, memberkahi umat lu di waktu subuh, di waktu bunga. Maka alangkah berbahagia kita beronyong mudah-mudah subuh bersama merumpuk doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah dirahmati Allah, mungkin belum pakai bahasa Indonesia sebab mungkin nalef yang ikut kajian mungkin kadang yang dari Medan, yang dari Riau, jadi belum jampu becut berkata izin agar kita wajib berbagi bersama kajian di pagi yang berbahagia ini. Jamaah dirahmati Allah, ada satu kitab namanya Al-Majalisus Saniyah. Kitab itu tebal segini. Itu ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fushani. Suatu hari Umar bin Khattab pernah menemui orang aneh, seorang misterius. Beliau pernah bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin ibtada'a rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sya'ar. Umar pernah bercerita, suatu hari kami duduk dengan Nabi Muhammad duduk saja dengan Rasulullah. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang misterius. Dia masuk ke rumah Nabi, dia masuk ke tempat Nabi. Maka Umar berkata, bayadu thiyabi. Orang itu pakai baju putih. Jadi dari atas teruk kena miup yang putih dulu. Sawadu sya'ar, rambutnya hitam. Jadi orang itu, orang misterius, pakai baju putih semua, lalu rambutnya hitam. La yura alaihi athru safar. Berkata Umar, kami tidak pernah lihat orang itu. Tidak pernah kenal, tidak pernah nampak. Tiba-tiba datang ke rumah Nabi, bajunya putih, lalu rambutnya hitam.
kami tidak melihat dirinya sedang bersafar. Maksud bersafar, tengah urang jak musafir. Karena dulu itu kalau di Arab itu seseorang yang sedang musafir, nyangka pasti hana hitam. Baje menyata pakai warna putih, nyangka hana putih ni. Lalu tiba-tiba seseorang misterius itu, dia datang ke depan Nabi sedang duduk, datanglah orang misterius itu, duduk di depan Nabi. Apa yang terjadi? Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Seseorang misterius itu, dia tempelkan lututnya, tuutnya, pah mentuut Nabi. Nempel. Dalam hati Umar nyontoh. Bahkan berani tak bantruk penuh bat tempat Nabi, langsung duduk di ke Nabi. Nyontoh. Dan Nabi yang pula aku. Nabi nak bilang apa-apa. Ini pasti orang khusus. Lalu yang terkejutnya Umar bin Khattab, beliau bercerita, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Dia ambillah tangan orang misterius itu, diletakkan kedua paha Nabi. Kebuduk lagi dua paha Rasulullah. Jadi dua paha Nabi dipegang oleh orang misterius itu. Saat itulah dia bertanya, akhbirni anis sa'ah Muhammad, kasih tahu kepadaku Muhammad, kiamat itu kapan terjadi. Beritahu kepada Muhammad, pajan kiamat terjadi. Jadi Umar bin Khattab makin bingung. Ini orang datang ke rumah Nabi, duduk di depan Nabi, tanya kiamat kapan terjadi. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang membuat Umar makin bingung, Nabi menjawab, yang bertanyalah lebih faham dari yang ditanya. Begali Rasulullah yang tanyanya yang lebih mufhum dari ilun. Yang makin mumang Umar bin Khattab, nyoka pasti urang gejaknya, urang khusus. Lalu orang itu bertanya lagi, Muhammad, akhbirni an amaratiha. Muhammad, kasih tahu kepada aku bagaimana tanda-tanda kiamat. Menyodran Muhammad hanan duku pajan huruf kiamat terjadi, ni berita baklul tanda-tanda kiamat. Maka disebut oleh Nabi sebut, anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal a'nata ri'a'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ada dua. Kalau ini terjadi nanti setelah aku wafat dan terjadi, maka itu tanda kiamat tidak lama lagi. Menyo dua boh yang terjadi, nyan kiamat hendak terjadi. Pertama, antalidal amatu rabbataha. Kamu akan melihat fenomena seorang ibu melahirkan anak itu ketika besar jadi tuan, ibunya jadi pembantu. Yang tengok mbak sabuh masa menyuka kejadian drawluh kalon fenomena hidro ibu melahirkan anak, maka anak itu kelak akan menjadi tuan ibunya. Ibunya jadi pembantu, anaknya jadi tuan. Menyedra kandon laginya rupa kiamat anak terjadi. Maka
kaum muslimin, apa yang tidak ada di zaman sekarang, sebagaimana yang kali Nabi sebut bak serbai pertuhtun yang lalu, karena menumbak matahari. Orangnya juta kalon kiban kisah walaupun dongeng maling pundang. Orangnya juta kalon kiban kisah Ahmad Ramanya yang di Kurung Raya. Yang sama kisahnya. Tiro anu durhaka kepada urunci. Menganggap tuan dan ibu dianggap sebagai pembantu. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat ini, kiamat tak lama lagi. Yang kedua, wa antaral hufatal urata ri'a asy-sya'i yatatawalluna fil bunyan. Kebegah ya Rasulullah, bak urang misterius mino. Kalau kamu melihat fenomena ada satu kelompok yang enggak pakai baju, sendalnya enggak pakai, mengembala kambing, yatatawalluna fil bunyan, nanti mereka itulah yang akan membangun bangunan tertinggi di dunia. Baju hanya pakai, cilok hanya pakai, mengembala kambing. Nian urunnya bak sabuh masa tengok nyukuhnya kelompok yang akan kudang bangunan-bangunan paling tinggi di dunia. Dari urunnya. Ketika dikitanya takalon bahasa Nabi yang lagi rupa, yang lebih tepat urunnya ada di Abu Dhabi. Abu Dhabi Tun sekurang belah 50 yang sabuh daerah kering. Hana bangunan ini. Di urang zaman di Abu Dhabi tun sekurang belah 40-50 yang hana pakai tilok. Kadang-kadang baju hanya pakai. Tapi urangnya nyokuhnya kelompok yang telah membangun bangunan tertinggi di dunia. Kebegah oleh Rasulullah menyedron nanakan lagi yang fenomena kiamat mendatang. Nyokuhnya dua buah tanda yang disebut oleh Rasulullah kepada kita. Jino tak tanya nro bak kita atau tak kalan bak Google atau mungkin tak kalan bak media. Apakah dua buah tanda Nabi bunuh yang disebut oleh Nabi kana bak masalah dia? Menyo kana berfiak-fiak bahawa kiamat akan terjadi. Lalu seorang misteri itu pulang. Nabi panggil, Umar, sini. Ada apa Nabi? Kamu tahu tadi siapa yang tanya? Kamu tahu tadi siapa yang datang? Hendak Nabi, Allah wa Rasuluhu alam. Atadri man sa'il yauma? Kamu tahu tadi siapa yang tanya? Hendak ya Rasulullah. Fa innahu Jibrilun ataakum yu'allimukum dinakum. Umar, tadi yang datang, yang tanya tentang kiamat, itulah Jibril alaihi salam yang datang ke sini mengajarkan kamu agama. Telah gedepu oleh Umar. Andai awal gedepu oleh Umar, mungkin gemat jarah Jibrilnya. Maka pulanglah Jibril alaihi salam. Maka jamaah dirahmati Allah, dari sebahagian tanda yang disebut bunyinya adalah dua tanda dari mandum-mandum tanda yang kejadian pada masa ini. Kita sebut yang kedua, riwayat hadis Muslim dan hadis Bukhari. Di antara tanda kiamat yang tengah terjadi pada masa kita ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan wa sufahaul ahlam yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruqud din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi Muhammad, akan terjadi kiamat. Sebelum kiamat terjadi,
akan Allah pedih orang-orang yang le hafal Quran, orang-orang yang le baca Quran. Dino dah kalon ka mulai orang buka-buka tahfid. Betul, nyan betul. Tapi na masalah ini. Na merasa ni. Nyo Nabi sebut langsung. Saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan hadir suatu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, dia masih muda. Wasufahaul ahlam, pikirannya bodoh. Yaqra'unal Qur'an, dia baca Quran, dia hafal Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi Quran tidak bisa membuat hatinya menjadi baik. Yamruquddin kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah, mereka itu ketika beragama sama lagi anak panah. Nantang kalun anak panah yang waktu tertariknya waktu terpelih anak panah yang kenagian model agama urungnya hanakong yang waktu tertariknya kan kiban cara waktu tertarik panah bekong. Tapi waktu kalau tarik yang terpelih yang lagi yang model urang sebelum kiamat beriman kepada Allah. Artinya akan muncul kelompok-kelompok tertentu dalam Islam. Apa itu? Kata Nabi, sataftariqu ala ummati ala 73 firqah. Nanti akan terjadi terpecah-pecah umat dun pegahnya Nabi 73 golongan. Telah sabuh di intinya macam-macam disebut. Ada nanti Syiah, Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadiriyah, Wahabi, itu muncul. Apa yang membuatnya kadang-kadang kelompok-kelompok yang lagi rupah gitu-bit di Aceh? Apa yang membuat orang ini muncul? Bisa jadi ini bahagian dari rancangan khusus musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Leng kena pegah konnya. Tanda orang kiamat terjadi, afatuddin, akan hancur agama. Segala kiamat terjadi, laulang itu akan hancur agama. Afatuddin salasah, akan hancur agama jika kalian melihat 3 golongan. Pertama, imamun jairun, pemimpin yang jahat. Menyokah hadir pemimpin yang jahat, nyanka pasti rendah agama. Mari kita yang buktikan. Dari mulai tun 2004 sehingga horonyo, catatan Majelis Ulama Indonesia menulis di Indonesia sendiri sudah banyak kasus 200 orang mengaku nabi di Indonesia. Padahal kita kain kalau orang luar yang pegah Indonesia adalah salah satu nanggro mayoritas Muslim. Yang orang Malaysia, orang Brunei menganggap nanggro kita nanggro mayoritas Muslim. Tapi catatan MUI 200 orang ditemukan kasus mengaku Nabi dan Rasul di Indonesia. Alhamdulillah di Aceh belum ada. Dalam catatan MUI di Aceh belum ada. Yang dari Sunda ada gitu, dari Jawa Barat, Jawa Timur, 200 orang mengaku Nabi di dengan negara dia. Kibar rendah negara dia juga. Kibar rendah agama dia. Bahkan rela. Sebagaimana Nabi sebut no, imamun jairun, munculnya pemimpin jahat. Yang kedua, faqihun fajirun, ulama yang jid pesan. Maksud ulama yang jid pesan, hukum jid pesan sesuai ketentuan. Ubina mangat ba ulai dia yang jid telefon ulama pegang hukum. Alhasil korupsi halal. Dino karena fatwa dari kelompok-kelompok tertentu, korupsi tidak haram, halal dengan syarat tebit dekat 2,5%. Ya, sedikit. Nanti dengar kan? Korupsi bisa jadi halal selama zakat dikeluarkan 2,5%. Kan?
yang kena fatwa. Nah yang model fatwa lo muronyo ana payah semayang ni, yang penting beli hati ingat Allah kabis. Lu sebut apa tu untuk kita bahas. Yang terakhir mujtahidun jahilun, nyo yang lu sebut benar, yang hadis benar. Riwayat Imam Bukhari. Munculnya ulama-ulama bodoh yang menganggap diri ulama tapi kapasitas ulama ada. Maka jino fenomena gede yang orangnya le urang jino yang berlomba-lomba hafal Quran dan baca Quran tapi maksiat pun tak kalah. Zikir di mana-mana dibuat tapi maksiat pun berjalan. Nyo na yang salah. Maka lu pegah benar jamaah dirahmati Allah. Semua agama ini rusak munyo kana leboh, termasuk mujtahidun jahilun. Ulama-ulama bodoh. Dino yang na di Aceh yang kagak sebut oleh urang-urang zaman yang kesesatan terjadi, yang baik ni tamong kena di Aceh karena bab mazhab ni. Syiah, Khawarij. Syiahnya sebuah kelompok yang berpegang bahawa Allah kasalah mengutun wahyu. Medih bak kon bak Nabi Muhammad tapi bak Ali. Nah, nyawa Syiah. Nah, dalam sebuah tu Qadariyah yang harap sama lagi Jabariyah. Lu pegah le awak Jabariyah, Qadariyah semayang hana pulih, yang penting hati God. Untuk pu hati hana God ditanya semayang. Lebih God baik semayang hati God. Nah, yang kena dia cek. Lentuan diberi oleh Allah kehendak untuk kali menguntunnya lentuan menjelajah. Lentuan ceramah, dakwah Aceh Timur, Aceh Utara, daerah Biren, daerah Kedih, Bak Pulau Aceh, Udih Sabang, Aceh Selatan dan seterusnya. Ketika lun ceramah dan dakwahnya, le masyarakat yang lapor dan macam-macam laporan. Nah, yang model sana payah semayang ni, yang kajut taik dalam surga. Nah, yang model bayar tiket jut ulangit 7. Yang kena dia cek. Ulama yang lain, Qadiriyah, Jabariyah, Syiah. Kemudian nalom yang lain lagi Khawarij. Dan kalian berita, orang yang seminggu yang ikut kasus ditemukannya teroris yang memakai baju agama tapi dia punya jaringan teroris. Nanti baca beritanya dulu. Nah, yang kejadian di Aceh Raya, dia pakai peci, jenggotnya ada, jenggot ada, peci, bisa baca Quran, ahli, pakai penajihan gamis, ternyata teroris. Itu bahagian dari Khawarij. Khawarij mengharamkan pengibaran bendera Indonesia. Negara ini haram, menghormatinya haram, halal bil halal haram, mandum haram. Yang nanti keluar Khawarij itu muncul anak-anaknya. Salah satunya ajaran Wahabi. Yang Wahabinya membid'ahkan tahlil, Somadiyah, dan seterusnya. Bagaimana posisi ulama dulu ketika menangkap semua fenomena ini? Ayo kita baca riwayat. Gitanya kita baca riwayat sejarah Aceh. Nah, salah satu ulama di Aceh bernama Syekh Abbas bin Muhammad. Andai orang Aceh tayong tengku, kamunya masyarakat Aceh akidah apa yang kamu pakai? Mazhab apa yang kamu pakai? Tasawuf model kiban yang anjir kamu pakai? Yang baik tanyong buat lentuan. Mari kita tanyong ulama-ulama semua. Akan tunjuk kitab referensi ini. Pertama, yaitu Syekh Abbas bin Muhammad, Gure Tengkucik di Tiro. Gitanya di PD cukup tak masyhur Tengkucik di Tiro. Nah, Gure gonya. Gure gonya Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengkucik Kutakarang. Tengkucik Kutakarang dalam sebuah kitab, maklumlah kitabnya. Beliau tulis kitab namanya Tazkirah Rakidin. Apa kata beliau? Aceh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Madhab Syafi'i bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang fatwa Fidro Ulama Mufti Kerajaan Aceh Darussalam terakhir Gure Tengku Jid Ditiro bernama Tengku Cik Utakarang. Di atas Tengku Cik Utakarang now iaitu Syekh Faqih Jalaluddin At-Tarussali, asli ulama Aceh. Genyan Fidro Hakim Raya dan ulama kerajaan Aceh Darussalam menjadi mufti pada abad ke-18. So, Syekh Faqih Jalaluddin murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dalam kitab yang kamu baca bernama Kitab Safinatul Hukam, apa kata Syekh Faqih Jalaluddin? Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Madhab Syafi'i bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Tolong di antaranya lo tepuk ilang waktu, iaitu Fidro Raja kita yang bersama bernama Syekh Sulaiman Mukutalam. Burung Aceh hanam turi sawanya. Nyo na Fidro Raja Jamun, Raja kita yang cukup tak megah, yang kalih nepugot nanggro Aceh nyo menjadi nanggro nombor put terkuat di dunia. Nanggro Islam nombor put terkuat di dunia. So masanya yang kan nume lagi yang rupa nanggro ni. Tidro anak mit yang umur 16 tahun dan beliau Syekh Sulaiman murid dari Tengku Cik Diribeh. Kucik Diribeh berikut dah. Dah orang Aceh hana mufum dah nanduri so Syekh Sulaiman. Tapi ketika dia sebut Sultan Iskandar Muda, baru dia itu. Dan asli Sultan Iskandar Muda Syekh Sulaiman Mukutalam. Daripada merumpuk dan asli beliau dari salah sebuah kitab jamun yang disimpan meronyo di Malaysia, dan kitabnya adalah Bustanus Salatin yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Aradiri pada masa Ratu Safieddin. Kitabnya anda melihat beliau mungkin harga di 400-500 juta. Terbaik-baik. Nah yang terbaik-baik. Yang Bustanus Salatinnya Afrodi adalah tentang kerajaan-kerajaan Aceh Darussalam. Oleh Belanda sendiri, Bustanus Salatin hana publish, disimpan dalam peti. Sebab berpegah dia Belanda, punya orang Aceh tepu kitabnya, bangkit lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, naurun kirim bak tuan dari Malaysia, jilid, mohon maaf, bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ubahnya terbaik, dan baca ternyata Iskandar Muda dan asal beliau Syekh Sulaiman Mukutalam. Okey, pesan kau yang tu Aceh. Menyodron menghutkalon pesan Syekh Sulaiman Iskandar Muda. Leh kita nyebutnya, silahkan download di Google buku Qanun Mukutalam. Ulang terus. Silahkan download di Google buku Qanun Mukutalam. Yang adalah aturan kerajaan Aceh Darussalam yang ditulis langsung oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, Ratu Safieddin. Apa kata beliau? Dia ingat halaman. Dia ingat halaman. Mati ente ayah-ayah. Download kitabnya, ingat halaman 57. Kata Iskandar Muda, kita rakyat Aceh berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Bermazhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Mana? Syekh Nuruddin Aradiri, walaupun keurang Aceh asli dari Ranir India, gejak kenal Aceh sehingga diangkatlah oleh Ratu Safieddin menjadi mufti kerajaan Aceh Darussalam. Beliau pun sepakat. Nah, sebuah kitab karya beliau bernama At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan.
Ketika kitabnya ulun baca, bab muqaddimah ditulis oleh Nuruddin Araniri. Kata beliau, suatu hari saya dipanggil oleh Sultan Iskandar Sani. Len gehoy le Sultan Iskandar Sani. Maka pegah le Sultan Iskandar Sani di Acehnya karena masalah wujud terkait akidah. Dia tolong pokok kitab sabar. Kemudian dodo gehoilom oleh Ratu Saifuddin. Pegah le Ratu Saifuddin tolong pokok kitab sabar khusus pedoman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketikanya ke dipegot oleh beliau kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Dan sepakat Ratu Saifuddin, Iskandar Sani, Ratu Zakituddin, Ratu Inayat Shah sepakat akidah Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Menyaumenan tengku-tengku dan mak-mak yang tuan hormati. Nyo akidah ditanya dari jauh. Sebab berpegah le Iskandar Muda dalam halaman 87-nya, andai orang Aceh diterima ajaran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh, sungguh hancur orang Aceh. Lun teringat bahasa tulisan beliau, akan terjadi huru hara di Aceh. Dan kejadian orang ini. Kita nyo hana tak fahami agama part yang betul, part yang hana. Sehingga leh tak ada nurung kamu jenggot becut. Kaji baca Quran, muka pakai gamis, yang kata ulama. Padahal di kita nyo na tidro ulama pura-pura yang kali ni pugak kita nyo cukup tak hancur. Martabat kita nyo hancur, Aceh kita nyo hancur, agama dia hancur. Nyan adalah salah satu bentuk kita nyo latah. Hanya takkan ulama kacau laju, tak pujut ulama. So yang pancur dengan Aceh Jumur. Yang dari luar rejak kena jak pancur dia. Sehingga betul-betul hancur. Mu pisah-pisah habis kita. Yang kenyang sebab syahid Tengku Cik ditiro. Gara-gara sebab orangnya. Siapa? Namanya Syekh Abdul Ghaffar. Kadang-kadang waktu kita yang sebut nanya orang Aceh hana faham. So, hana turi. So, Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar lulusan ngaji di Mekah, lulusan ngaji di Madinah, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Dia masuk ke Aceh, dialah yang menghancurkan Aceh. Abdul Ghaffar. Nama aslinya Mr. Sunuk Khurbani. Gejak kena pura-pura tambung Islam, kemudian cumubut, sehingga dia awak dia nak gelar long tajuk buat tengkunya, iaitu Tengku Putih, kerana sebab burung putih. Pakan ke utus Sunuk Khurbani kena di Aceh. Belanda cukup tak itepu orang Aceh, cukup tak kuat dan ulai. Gejak Belanda putgo kena Aceh. Ketika Belanda turun kena Aceh, bakfun mati langsung kau ler bak Masjid Raya. Kemudian lehnya ke utus dalam teror tu, kalau sabah kelompok tu agresi yang kedua, gejak kena Aceh, hancur cit le Tengku Umar. Kemudian pun kejadian, dia utuslah dua orang Sunuk Khurbani dan teror tu Defing. Defingan dan Belanda. Gejak kena Kutaraja. Defingnya di Muruno, kiban kerajaan Aceh Darussalam, kiban Samudra Pasai. Sehingga dua orangnya itu pun kelemahan orang Aceh. Maka agresi Belanda yang keput, resmi kerajaan Aceh Darussalam runtuh seruntuh-runtuhnya tahun 1904 ketika Tun Nyak ditangkap, dipindahkan ke Sumedang. Jadi begah oleh Iskandar Muda, andai digitanya hana berahlus sunnah wal jamaah, bermadhab Syafi'i, maka ketentek terjadi huru hara. Maka dino tengku-tengku sekalian, yang perlu agama sebagaimana yang kena disebut benar adalah mujtahidun jahilun, ulama-ulama. Okey, so Iskandar Muda ni urun Aceh asli, urun Kutaraja. Tapi gure-gurean yang kana pegat Iskandar Muda fidro ulama, Iskandar Mudanya kon raja dulu. Ditanya ke putar oleh Belanda bahawa Iskandar Muda raja. Yang membaca riwayat beliau,
Sultan Iskandar Mudanya fidro ulama yang duduk jut kerajaan. Lulang tu. Sultan Iskandar Muda fidro ulama yang jut kerajaan. Kejabut UPD. Bak dan kucik di dunia. Umur 16 tahun hafal Quran. Kemudian berenung ilmu agama. So ayah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Riyad Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Muqayyad Shah bin Sultan Munawar Shah bin Sultan Syamsul Shah yang nek-nek punya sehingga teruk dah bak Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shahnya kon dari Aceh tapi dari Nanggro Turkmenistan. Sultan Muhammad Shah dari Nanggro Turkmenistan adalah keturunan nombor 16 Sultan Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam Quran surat Al-Kahfi kakek Iskandar Muda ini. Kakek Sultan Iskandar Muda yang nombor yaitu tak gede bernama Sultan Zulkarnain yang disebut dalam Quran surat Al-Kahfi. Dari 4 nomor 4 riwayatnya dari manuskrip yang gurunya disimpan di Belanda dan manuskripnya Bustanus Salatin. Pajan betulis kitabnya bak tahun 17 sekian. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting tuan-tuan sampaikan karena gurunya di Aceh sendiri kita akan saling mempisah-pisah. Sebab di kita karena pendapat roh, karena argumen roh, karena alasan roh. Karena dari zaman di kita diatur oleh Sultan Iskandar Muda, oleh ratu-ratu kita dan seterusnya. Menang dengan sekalian, Aceh sendiri tetap ahli sunnah wal jamaah, bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka jamaah dirahmati Allah. Nah 5 minit atau 6 minit mata katanya. Maka ini memberi kesimpulan demikianlah huru kiamat yang hendak akan terjadi, telah sabuk tanda kiamat akan terjadi, agama sudah mulai dicabut oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Tanda kiamat terjadi, ilmu diangkat oleh Allah. Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, Nabi, gimana cara Allah mengangkat ilmu Nabi? Kata Nabi, ayyadhaba hamalatuh. Kalau ulama-ulama sudah banyak wafat, maka tanda ilmu sudah diangkat oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, tanda ulama sudah mulai wafat itu bagaimana Nabi? Fa'aftau fa'adallu wa'adallu. Tanda ulama kamu mulai hanali, kamu mulai urung ditebit kelompok yang belahno jak sesat belahno, kelompok yang belahno jak sesat belahno. Bunyo sama-sama dua bedanya saling sesat menyesatkan. Tanda kepegah dari Rasulullah, ulama kamu mulai hanali. Terakhir disebutkan bakrana dalam sebuah kitab Al-Hawi disebut oleh Imam Asyuti, umat muslim hanya lebih serba 500 tun. Umat muslim hanya lebih dari serba 500 tun. Jino penduduk tun kan dengan Hijriah. Put 7. Ya, jino put 7. Bunyo tak kurang. Serba 500 kurang put 7. Penduduk tun tu. 50 le tu. 50 le tun tu. Kiamatnya ba Allah. Allah Maha tahu. Pajan terjadi. Tapi yang jelas dipegah oleh Imam Suyuti, umat muslim hanya terjadi. Serba 500 tun dari mulai Nabi. Ditanya orangnya 47. Berarti 50 le tun. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kalian sudah berada di titik-titik mau kiamat, badiru bil a'mal, terus beramal, terus. Yang semayang aja. Yang istiqamah zikir aja. Baik pisah-pisah aja. Yang pesan Nabi menyokarat perut kiamat, badiru bil a'mal. Beramal terus, tahajud bangun terus, duha jangan lupa. InsyaAllah amal itu akan membuat kita sukses dunia dan akhirat.
Kadik terkena oleh batai kabeh. Demikianlah yang saya sampaikan baru ni. Mawazahnya mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi jamaah rumah ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari tuan usikum bi nafsi taqwallah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.